Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Jen Gracia Sandri. Saya adalah Kepala Sekolah SDN 5 Tiloan. Baik, saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, modul yang akan saya bagikan pada saat ini yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yaitu pertama adalah mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Nah, kita guru harus kita mengenali potensi diri kita sebagai pendidik dan kita terus mengembangkan di setiap keterbatasan yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya yaitu kita harus mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dan kita juga harus membersamai murid dan mengantarkannya untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Berikutnya, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu bagian kedua adalah bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik. Nah, pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang menuntun peserta didik menguatkan potensi atau kekuatan yang mereka miliki secara kodrat untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Pendidik sebagai among hanya menuntun dan mendorong tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang mereka miliki agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang berikutnya yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang ketiga kita harus menjadi guru impian. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi guru impian kita harus dapat menjadi seperti apa yang Ki Hajar Dewantara perkenalkan, yaitu bagaimana kita guru berada di depan, di tengah, dan di belakang. Ingarso sung tulado. Ketika kita menjadi guru, kita berada di depan untuk memberi teladan. Ing madia mangun karso. Ketika kita berada di tengah, kita dapat memberi semangat. Tuturi handayani, ketika kita berada di belakang, kita dapat memberi dorongan. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah
untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yaitu mendampingi anak dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kodrat alam ini itu yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah yang berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada anak agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kita juga harus memperhatikan asas trikon. Nah, asas trikon ini ada 3, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Asas kontinuitas itu yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi secara terus-menerus maksudnya di sini berkesinambungan. Nah, kalau asas konvergensi itu pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber, ya. Misalnya sekarang ini kan berbasis IT. Jadi guru atau murid itu sendiri dapat menjadikan berbagai sumber itu adalah sumber belajar, baik itu dari internet, dari buku, atau dan lain sebagainya. Sedangkan asas konsentris itu adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu menumbuh jadi menuntun tumbuh kembangnya murid agar dia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan karakter budaya sendiri. Kemudian yang bagian 4, modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena kecerdasan budi pekerti itu sangat dibutuhkan oleh siswa kita, apalagi di zaman sekarang ini era keterbukaan, era di mana kita dapat mengakses berbagai macam sumber berita. Oleh sebab itu, peserta didik harus dilatih, dididik dan dilatih dengan kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini dibagi 2, yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu terdiri dari 3, yaitu cipta atau pikiran, rasa, perasaan, karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Nah, pendidikan harus seimbang, mampu mengolah cipta, rasa, karsa, dan raga dengan mempertajam cipta, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan, dan menguatkan raga atau menyehatkan jasmani. Nah, pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi, pendidikan yang seimbang, menyeluruh, dan berpihak kepada murid inilah yang akan melahirkan insan-insan penerus bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan dan berbudi pekerti luhur. Jadi, tujuan akhir pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan murid. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia saya ucapkan. Terima kasih.